Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Terima kasih kesempatannya kepada Pak Dani dan Pak Cecep selaku dosen pengampu mata kuliah pemrograman spasial semester Gasal tahun 2021-2022. Di sini saya dan teman-teman akan mempresentasikan mengenai mini project 1 pemrograman spasial. Nah, di sini saya tidak sendiri dan ditemani oleh anggota kelompok saya. Yang pertama, saya sendiri, Arya Wiranata, lalu ada Askal Askia, lalu ada Yana Oktaviana, dan yang terakhir ada Sondang Rizky Wanti Sihombing. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai pembagian tugas pada topik utama dalam presentasi mini project 1 kali ini, yaitu pembuatan aplikasi geospasial pada QGIS. Berikut adalah pembagian tugasnya. Askal dan Sondang bertugas untuk pembuatan user interface, Arya dan Yana bertugas untuk pengeditan video, lalu semua anggota bertugas untuk pembuatan kode PyQGIS itu sendiri. Ada tujuan dari mini project. Yang pertama, mahasiswa bisa mengidentifikasi permasalahan dunia nyata pada bidang surveying dan pemetaan pada model matematika. Yang kedua, mahasiswa mengenali perangkat yang dibutuhkan untuk membangun antarmuka aplikasi geospasial. Yang ketiga, mahasiswa bisa membangun aplikasi geospasial pada bidang surveying dan pemetaan. Yang keempat, mahasiswa mampu melakukan kegiatan pembelajaran mandiri dan berkelanjutan. Yang kelima, mahasiswa mampu membentuk plugin untuk software QGIS. Selanjutnya ada latar belakang dari mini project 1 pemrograman spasial. Geodesi adalah sebuah pekerjaan yang erat kaitannya dengan surveying dan pemetaan. Pengolahan data geospasial saat ini bisa dilakukan dengan mudah karena dengan perkembangan zaman sesuai dengan perkembangan teknologi dalam bidang surveying dan pemetaan. Namun, sebagai mahasiswa yang aktif dalam perkembangan teknologi dan bekerja dalam bidang geospasial, sebagai seorang pengguna tools, kami ingin mengembangkan perangkat lunak menjadi salah satu skill penting untuk memenuhi kebutuhan seorang analisis geospasial. Nah, surveyor geodesi sangat sering menggunakan perangkat lunak QGIS untuk memvisualisasikan hasil perhitungan di lapangan. QGIS sendiri adalah perangkat lunak bebas dan terbuka yang sering digunakan. Hal tersebut memungkinkan siapapun untuk mengembangkan tool-tool yang ada di dalamnya menjadi perangkat baru yang belum ada sebelumnya. Pengembangan ini dilakukan dengan menggunakan antarmuka API PyQGIS, lalu membentuk plugin, script processing, care function dari QGIS itu sendiri. Lalu ada penjelasan singkat mengenai Qt Designer dan PyQGIS. Qt Designer pada bahasa pemrograman Python adalah beberapa API yang dapat digunakan untuk membuat GUI. GUI itu adalah Graphical User Interface. Nah, salah satunya adalah PyQt. Dalam PyQt ada yang disebut dengan Qt Designer. Qt Designer sendiri adalah tools yang dapat digunakan untuk mendesain dan membuild graphic user interface menggunakan Qt komponen. Qt Designer dapat digunakan untuk membuat aplikasi desktop dan aplikasi mobile. Lalu ada juga PyQGIS adalah model bahasa pemrograman Python yang tersedia untuk perangkat lunak QGIS. Bahasa pemrograman PyQGIS digunakan untuk mengakses seluruh elemen dan objek yang tampil di antarmuka QGIS sehingga kita bisa membuat plugin baru pada aplikasi software QGIS sesuai dengan kebutuhan. Berikut adalah hasil dan pembahasan dari mini project 1 kelompok kami. UI adalah tampilan visual dari sisi pengguna dalam menggunakan plugin yang telah dibuat. Dalam pembuatan, harus memperhatikan dari sudut pandang pengguna agar dapat memudahkan user dalam menggunakan plugin. UI yang kami rancang dan modifikasi berupa warna, tulisan, dan bentuk yang didesain semenarik mungkin. UI tersebut dibuat dengan widget box yang berada di sebelah kiri Qt Designer. Kemudian, pastikan plugin sudut dan jarak sudah terinstall, lalu buka plugin tersebut. Widget yang digunakan adalah label untuk penamaan dari objeknya. Selanjutnya dimasukkan line box yang digunakan untuk memasukkan koordinat dan azimut jarak. Task button yang terdapat dalam UI tersebut adalah plot dan reset. Plot digunakan untuk mendapatkan hasil dari perhitungan dan reset untuk memulai koordinat baru. Untuk memulai menggunakan plugin, pilih sistem proyeksi yang dibutuhkan. Di sini dipilih EPSG 3279, WGS 84, UTM Zone 49S. Masukkan koordinat X dan Y dan masukkan azimut jarak lalu pilih plot. Hasil akan langsung terzoom pada layer yang terbentuk masih dengan layer yang sama. Selanjutnya, masukkan azimut dan jarak baru. Maka hasilnya akan menyambung dengan titik sebelumnya. Dapat dilihat bahwa azimut lebih dari 360 derajat dan plugin yang kami buat tidak terdapat error. Lalu kita reset plugin tersebut tanpa mengganti sistem proyeksinya. Langkah selanjutnya, masukkan koordinat baru sama seperti langkah sebelumnya. Kemudian masukkan azimut jarak, lalu plot. Dapat dilihat titik baru tidak menyambung dengan titik sebelumnya. Lalu kita lakukan reset, pilih EPSG 3835, DGN 95 Indonesia. Masukkan koordinat yang sesuai lalu azimut jarak. Hasil yang terbentuk akan membentuk layer baru sesuai dengan sistem proyeksi dan koordinatnya. Jika dimasukkan alfabet, tidak akan keluar hasil.
karena tidak sesuai dengan tipe data yang sudah dibuat. Lalu jarak melebihi ke lingkungan bumi juga tidak dapat diproses. Jadi ini adalah skrip yang bekerja di belakang layar plugin sudut dan jarak yang telah kami buat. Ini adalah header. Di sini terdapat beberapa informasi mengenai plugin, seperti plugin ini dibuat dari plugin builder. Kemudian di sini terdapat tanggal pembuatan, yaitu dimulai dari tanggal 15 Oktober 2021 yang copyright oleh Azecrop dengan email terkait. Hal pertama yang dilakukan dalam script ini adalah mengimport beberapa modul yang diperlukan untuk mendefinisikan fungsi-fungsi tiap elemen di dalam plugin. Di sini terdapat modul OS atau Operating System, kemudian ada modul MAT untuk perhitungan matematika, kemudian dari QGIS PyKitty kita mengimport user interface yang telah disusun dalam Kitty Designer beserta widgets-nya. Lalu dari QGIS Core kita mengimport beberapa modul seperti QGIS Vector Layer, QGIS Project, QGIS Feature, QGIS Geometry, QGIS Point, QGIS Point XY, dan QGIS Coordinate Transform. Terakhir, kita juga mengimport iFace dari QGIS Utils. Ini setelah kita melakukan import modul yang kita butuhkan, kita perlu menyambungkan tombol yang sudah kita atur dari Kitty Designer dengan script ini. Di dalam form class, diisikan per working directory kita, ditambah dengan sudut jarak dialog base.ui kitanya. Lanjut, di sini kita mendefinisikan kelas dari sudut jarak dialog dengan parameter kittywidget.keyDialog dan form class di atas tadi ini. Kelas ini sebenarnya adalah wadah dari beberapa fungsi yang ada di bawah, yaitu init, CRS, gambar plot, buat layer, azimut jarak, update, buat titik, buat garis, dan juga reset. Jadi yang paling pertama dan utama kita definisiin itu adalah init. Init ini sendiri itu ada parameternya self dan parentnya itu main window interface kita nantinya. Init ini sangat penting karena dia adalah konstruktor. Jadi saat plugin pertama kali dijalankan, dia akan menjalankan fungsi init ini. Pertama kali dia bakalan mendefinisikan antarmuka yang berisi self.iFace sama dengan iFace kita. Lalu kita mendefinisikan kanvasnya. Kanvasnya diambil dari kanvas interface peta kita atau map kita. Terus di sini sudut jarak dialog juga punya super, di mana ini adalah parental dari fungsi init. Nah, kita panggil itu self.setupUI kita. Lanjut ke kita mendefinisikan project ini sebagai QGIS project kita. Terus lanjut ke tombol. Jadi di plugin kita ini ada 2 push button dan 1 selection widget projection. Nah, itu tombol pertama itu namanya plot. Di plot itu nanti kalau dia akan ditekan, dia akan memanggil fungsi gambar plot, hitung azimut jarak, dan update. Lalu tombol kedua itu adalah tombol reset. Di sini dinamakan dengan new plot button. Nanti dia akan dihubungkan dengan fungsi reset di bawah. Selanjutnya tuh kita mendefinisikan last vertex itu selalu true saat pertama kali dijalankan. Di baris selanjutnya itu ada pilih CRS, yang dimana ini tuh dari button widget selection projection kita tadi itu namanya pilih underscore CRS. Terus nanti dia akan dikoneksikan dengan fungsi set underscore CRS. Terus di akhir ini, di akhir fungsi init itu ada pemberian nilai awal variabel. Jadi self.current CRS-nya itu diisi kosongan dulu, FPSG-nya bernilai 0, lalu X, Y, X2, Y2 didefinisikan awal banget itu nilainya 0. Kita lanjutkan. Ya, selanjutnya adalah fungsi setCRS, berguna untuk mengatur sistem referensi yang digunakan dan dihasilkan. Maksud script self current CRS sama dengan self pilih CRS.CRS adalah jadi current CRS ini nanti diisi dengan CRS yang dipilih dari tombol pilih CRS. Selanjutnya dari CRS yang telah dipilih tersebut kita transformasikan ke kanvas menggunakan script berikut ini. Lalu kita mengambil nilai EPSG. Jadi variabel EPSG merupakan authorized ID dari CRS yang telah dipilih tersebut. Selanjutnya kita membuat layer. Jadi pembuatan layer titik dan layer garis dijalankan dalam fungsi setCRS ini agar layer-layer yang terbentuk sesuai dengan CRS yang telah dipilih. Itu adalah penjelasan dari fungsi setCRS. Lanjut ke fungsi gambar plot yang di dalamnya itu ada parameter self. Fungsi dari gambar plot ini sendiri ya di dalamnya tuh berisi perintah apa yang harus dilakukan saat tombol plot itu ditekan. Pertama kali kita perlu menangkap error dengan try except agar saat masukkan X dan Y bukan angka atau integer, dia akan menampilkan pesan errornya. Di sini print A. Apabila tidak terdeteksi error itu, dia masuk ke fungsi if ini. If self last vertex sama dengan is true, dia akan menjalankan fungsi ini. Last vertex ini bakal selalu true dan ini akan selalu dijalankan karena saat fungsi ini tadi kita membuat nilai awalnya itu true. Kita definisiin self.x itu berisi tipe data float nanti dari input X. Terus nilai self.y juga sama, itu berisi tipe data float dari input Y-nya nanti. Terus terakhir kita bikin itu last vertex-nya jadi kondisi false.
Nah, hal ini tuh dilakukan, koordinat awal yang tadi udah kita masukkan itu dia di-freeze dan tidak akan dimasukkan ke dalam perhitungan selanjutnya. Hal ini dilakukan untuk mencegah potensi kesalahan nomor 6. Maka input X dan Y tersebut tidak digunakan lagi sebagai koordinat awal dalam perhitungan selanjutnya, melainkan menggunakan X2, Y2 hasil dari hitungan sebelumnya. Jadi koordinat baru. Oke, untuk checkingnya kita di sini perlu print self.x sama self.y. Lalu kita panggil fungsi buat titik dari parameter self.x sama self.y. Itulah akhir dari fungsi dari gambar plot. Oke, selanjutnya adalah fungsi buat layer, berguna untuk membuat layer pada memori. Jadi, script layer adalah layer sama dengan QGIS vector layer, F tipe, CRS sama dengan self.apsg, MSG, memory. Jadi, karena pembuatan layer bakalan dibuat untuk layer titik dan layer garis, jadi kita mendefinisikan layer menjadi script berikut ini, di mana tipe di sini sebagai tipe geometri layernya dan MSG atau message merupakan nama layernya. Kemudian untuk nilai APSG akan diperbarui mengikuti nilai APSG dari CRS yang telah dipilih, dan pembuatan layer ini bersifat memori atau hanya sementara. Kemudian script QGIS project instant.addMap layer ini maksudnya script untuk memasukkan layer tadi ke lembar kerja QGIS. Sedangkan return layer ini bermakna bahwa setiap ada nilai input baru yang kita masukkan dalam plugin itu akan selalu berada dalam layer tersebut, bukan membuat layer baru lagi. Di sini kita masuk ke fungsi hitung azimut jarak. Gunanya adalah untuk perhitungan azimut jarak. Juga di sini nanti akan dipanggil fungsi buat titik dan garisnya. Di sini parameternya tetap self juga. Pertama kalinya juga sama kayak sebelumnya, kita melakukan penangkapan error dengan try except agar masukkan azimut dan jarak ini yang bukan angka dan integer itu bakalan ngeprint perintah error seperti ini. Lalu apabila tidak terdeteksi itu, maka kita bisa menjalankan fungsi ini. Ini kita definisiin variabel az. Az itu merupakan nilai tipe data float dari input az. Kemudian jarak itu berisi nilai absolut dari input jarak yang bertipe data float. Kemudian kita masuk ke sini, fungsi untuk membatasi masukan jarak yang melebihi ke batas kelengkungan bumi. Di sini kami pakai modul assert jarak kecil dari 30.863,8889. Fungsi assert ini untuk menegaskan kembali bahwa jarak itu harus kecil dari 30.000 meter. Nah, apabila ini dilanggar, dia akan muncul pesan seperti ini, batas kelengkungan bumi sama dengan 30,8 sekian kilometer. Lanjut ke baris yang di bawahnya, dilakukan untuk menghindari masukan dari pengguna memasukkan azimut lebih dari 360 derajat. Jadi dilakukan perulangan while az besar dari 360, lakukan azimut didefinisikan azimut kurang 360. Yang artinya kalau apabila dia besar dari 360, dia akan dikurangkan dengan 360 lagi. Kita masuk ke fungsi utama, perhitungan utama. Di sini perhitungan hasil koordinatnya. Kita mendefinisikan set.x berisi nilai x ditambah jarak dikali sin dalam modul mat itu dikali azimut dalam nilai radian, yang dalam hal ini perhitungannya kita bikin azimut pi dari modul mat dibagi 180. Terus y2 juga sama, diperbarui nilainya, diisi nilainya dengan y ditambah jarak dikali cos dari azimut dalam dikali radiannya, azimut dalam radian. Kita panggil fungsi buat titik dengan parameter self.x dan self.y, lalu buat titik dengan parameter self.x2 dan y2, lalu kita self.buat garis kita panggil. Tadi fungsi dari hitung azimut jarak. Fungsi Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan fungsi update. Fungsi update berguna untuk melakukan pembaruan titik koordinat awal dari koordinat hasil sebelumnya. Jadi nilai koordinat yang telah dihitung sebelumnya menjadi nilai koordinat awal perhitungan yang selanjutnya. Maksudnya adalah koordinat yang telah dihitung x2 y2 merupakan koordinat awal, yaitu xy dari perhitungan selanjutnya. Kemudian buat titik. Di sini parameternya ada self sama x sama y. Fungsi ini ya sesuai nama fungsinya ya untuk membuat titik. Di pertama kali kita lakukan adalah mencetak nilai x sama y-nya. Kita mau lihat nilai masukannya tadi itu apa. Terus yaudah kita melihat geometrinya. Jadi kita definisiin fitur sama dengan QGIS fitur. Lalu kita set geometrinya dari poin x-y yang udah kita cek tadi, yang udah dimasukkan tadi juga. Terus dari situ kita set geometrinya dari poin tadi. Kemudian ada pembuatan fiturnya ini, add fitur, dilakukan penambahan fitur ke layer titik yang udah dibuat ini tadi. Terus dilakukan update extend, kemudian dilakukan perbesaran ke titiknya, itu kita pakai trigger action zoom to layer dari interface-nya. Itu dia fungsi dari buat titik.
Kemudian fungsi buat garis berguna untuk membuat garis yang menghubungkan antara koordinat awal dengan koordinat akhir yang telah dihitung. Jadi garis di sini didefinisikan bermula dari line start menuju ke line end. Sedangkan line start itu sendiri memiliki parameter x dan y yang merupakan koordinat awal. Sedangkan line end berisi parameter x2 dan y2 merupakan koordinat hasil perhitungan azimut dan jarak. Kemudian untuk melakukan checking kita print line start dan line end. Selanjutnya kita memberi geometri garis pada fitur tersebut dengan menggunakan fitur yang diambil dari QGIS fitur, dan geometrinya diambil dari polyline dengan parameter line start dan line end tadi. Kemudian kita melakukan penambahan fitur yang sudah dimasukkan lalu mengupdate extend. Terakhir kita lakukan perbesaran layer garis yang sudah dibentuk. Itulah penjelasan dari fungsi garis. Terakhir banget ini adalah fungsi dari reset. Reset parameternya self. Ya gunanya ini reset itu untuk pengaturan ulang, pengaturan awal lagi kembali agar pengguna dapat memasukkan koordinat awal yang tadi awalnya udah di freeze. Jadi isinya itu ya cuman untuk membuat last vertex menjadi true kembali. Jadi itu dia fungsi dari reset, dan itu semua isi dari pluginsnya sudah dijelaskan semua fungsinya dan diakhiri dengan fungsi reset. Sekian presentasi dari kami. Mini project pemrograman spasial dengan topik pembuatan aplikasi geospasial pada QGIS. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.